Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius. Karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara bersuka cita hari ini. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya rindu mengajak saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, sebab kuasa itu sudah diberikan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa yang Tuhan berikan bagi kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab itu kami rindu merayakan kemenangan ini. Kami rindu bersyukur bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Roh Kudus penuhi hatiku,
Roh Kudus, jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, jagai hidupku. Roh Kudus, urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus, penuhi hidupku. Urapi kami Tuhan. Roh Kudus, urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Terima dengan iman. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan, penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Yesus, kuasa-Mu dicurahkan. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus. Amin. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Nyata di dalamku.
Saudara yang menerima kuasa, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi kami. Oh barabaya shindana lalabaya lalabo, lalabaya lalabaya shindana lalababa. Haleluya. Tiada yang lain selain Engkau, Yesus, Yesus. Farabaya shikira syukurmu, dengan segenap penyembahanmu, naikkan pujian. Kau yang layak, marabatakaya shikira.
Yesus yang terima sukacita Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Saudara penuh sukacita hari ini, amin. Amin. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Yang bersukacita sama-sama. Sukacita Pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, cita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Hey, katakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. penduduknya Di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Hey, hey, hey. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Amin. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. haleluya. Sukacita Tuhan ada di tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Kita mau lebih bersukacita bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang bersukacita boleh bergoyang buat Tuhan kita. Seperti Daud menari. Haleluya. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada Di dalamku ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari.
Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara yang terkasih. Shalom warga kerajaan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus, satu roh jahat yang membuat seorang wanita muda jadi juru tenung, saudaraku, dan ahli untuk memberikan nubuatan palsu, ramalan, saudara. Dan dia punya bos, dia punya penguasa-penguasa di belakangnya. Dan Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara dan dimasukkan dalam pasungan. Dibelenggu kaki mereka, leher mereka, tangan mereka. Tetapi ini sangat menarik, kira-kira tengah malam. Tengah malam mungkin saudara alami kesulitan dan aniaya yang paling hebat saudara alami. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berbisik. Mereka menyerukan pujian kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. Mereka ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dinamis. Tetapi ketika mereka naikkan pujian, saudara, mezbah itu menerima yaitu persembahan tubuh kita, tetapi juga sacrifice of praise. Dalam Ibrani 13, marilah kita yaitu menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Inilah korban pujian. Kamu digebukin tanpa salah, kemudian seenaknya tanpa diadili masukkan penjara. Tapi jangan lupa, sumber otoritas mereka adalah kerajaan sorga. Secara warga negara, mereka adalah warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi punya hak. Hak untuk diadili, hak untuk didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi mereka memilih kerajaan yang lebih tinggi. Kerajaan yang tertinggi, yaitu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mukjizat. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan yang aneh, saudaraku, tidak ada seorang pun melarikan diri. Coba bayangkan saja kalau LP, lembaga permasyarakatan di kota tertentu, lalu pintunya terbuka. Tidak waktu berapa menit semuanya akan hilang, saudara. Tapi kehadiran Tuhan, bahkan penjahat pun menikmati the peace, the shalom daripada hadirat Tuhan. Dan pada satu kepala penjara yang cuma diperintah oleh para pembesar, para penguasa, dia mau bunuh diri, saudaraku, seppuku, seperti orang Jepang begitu. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kita lihat who is the boss. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami semuanya, bukan cuma kami berdua ada di sini. Kita lihat
kepala penjara itu sekarang Paulus, ya. Lalu kemudian dia bilang, bagaimana aku mendapat selamat? Dia mencoba untuk the healing daripada tubuhnya Paulus dan Silas, saudaraku. Dan tanya, bagaimana supaya aku selamat? Believe in the Lord Jesus Christ. Engkau dan semua yang ada di rumahmu. Buat semua saudara yang keluargamu belum semuanya diselamatkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu, saudaraku, ketika mereka dikeluarkan, para pembesar berkata, lepaskan mereka. Karena apa, saudaraku? Pada saat itu mereka berkata, saya nanya sendiri. Kami ini warga negara Rom. Sekarang dia harus tahu haknya. Saudaraku, yang bisa mengeluarkan dan menghancurkan kuasa kegelapan adalah kerajaan sorga. Tetapi sebagai warga negara, kalau kita warga negara Indonesia harus tahu hak-haknya kita. Dan pada saat itu semua pejabat pembesar itu ketakutan luar biasa. Sebab saudaraku, ternyata mereka adalah warga negara Romawi. Firman Allah berkata, dua orang mewakili suatu kerajaan, maka rajanya ada di tengah-tengah mereka. Artinya di backup oleh seluruh kekuatan hukum yang berlaku di negara itu. Saya mau beritahu kepada saudara, sumber otoritas mereka pakai dua-duanya. Tetapi tentu saja yang tertinggi, lebih tinggi dari kerajaan Romawi. Romawi mencoba menghancurkan kekristenan, tapi mereka gagal. Karena ada kerajaan yang lebih tinggi. Jangan takut dengan aniaya, teruslah memberitakan Injil. Tetaplah berani, tetapi tetap perlu dengan hikmat Tuhan. Usirlah roh-roh jahat dalam nama Yesus. Amin. Shalom umat Tuhan, bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati, itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Tuhan mau pakai yang berserah. Angkat tanganmu. Berserah penuh. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Angkat suaramu. Sing a new song unto the Lord. Sing the song of the Spirit. Penuhi kami Tuhan, urapi kami. Oh ya dalam Baba Sekira, Tuhan ada di tengah kita, sambutlah Dia, sambutlah Roh Kudus. Kera masekera laba sekera baramarambo. Sibera laba bashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Siara baramarambo. The Spirit of the living God is in this place. Roh Allah yang hidup
Roh Allah yang berkuasa, Roh Allah yang mulia is in this place. Just open your heart. Let the anointing flow. Biarkan pengurapan itu mengalir dari dalam keluar. Bagi yang belum pernah mengalami, dari luar masuk ke dalam dirimu. Sibara malakuria sikin adamasi. Irabasi, the sweet spirit of our Lord Jesus. Oh segara masere. Siapa yang ingin mengalami zaman Tuhan, angkat kedua tanganmu. Here I am Lord, here I am Lord. Fill me, flow through me Lord. Kiapadarene, oh segera bashidada. Nayala bashidara masikara masikara balaba. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mau menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kalau Roh Allah bekerja di tengah kita, saya tidak perlu khotbah. Karena yang terpenting Dia. Bukan apa yang keluar dari mulut saya, tapi yang keluar dari pengantin pria kita. Berapa banyak saudara selama 2 hari atau salah satu mengikuti Empower Worship dari Terry McAlmon? Coba. Yang lain di mana kalian? Saudara kehilangan kesempatan yang luar biasa. Nanti tanggal 30 Mei saudara Jojo dan Henny ada tengah-tengah kita. Dan mereka anak-anak kita sendiri yang dulu melayani di Rock Sydney, saudara. Tetapi kemarin Terry McAlmon sebelum dia mulai pelayanan, saya berdoa buat dia dan saya katakan, you will write a new song unto the Lord. Dan ternyata saudara beneran kan? Berapa banyak saudara yang datang hari kedua? Yang kemarin. Amin. No, kemarin dulu ya. Dan dia menulis sebuah lagu yaitu tentang Indonesia.
Dan itu adalah lagu yang dari pengantin pria. Indonesia, I'll call you to me. Indonesia, my girls all of me. If you trust in my name, on your islands I will reign. Indonesia, come on, come back to me. Nyanyikan. Indonesia, I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your islands I will reign. Indonesia, siapa yang mau kembali pada Tuhan, berikan tepuk tangan, sambutlah. Indonesia, I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, On your islands I will reign. Indonesia, come back. Kemarin saya dapat lagu untuk menjawabnya. Oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name on my island. Bali diselamatkan. Indonesia will bless your name. Mari nyanyikan. Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, siapa dia? You are my Lord and King. I will trust in your name on my island. You will reign. Indonesia will bless your name. Wanita saja, oh Yeshua. Oh Yeshua, you are Oh Lord, hear your bride. Oh Yeshua, you are Lord and King. I will trust in your name. On my islands you will reign. Indonesia will bless your name. Para pria nyanyikan Indonesia. Indonesia, I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on my islands I will reign. Indonesia, come back to me. Indonesia, Indonesia, jawablah. I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your islands I will reign. Indonesia, come back to me. Oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord. Dan akui saudaraku, I will trust in your name on my island. You will reign. Indonesia, we bless your name. Tepuk tangan yang meriah bagi Yeshua. Haleluya.
Roh Kudus ada di sini. Tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Shibadalakuna seatakai. Tetap naikkan pujianmu pada dia. Ibaraku tingkara basi. Yandoro basi ada karamasi kalaba. Irabarabasera. Oh, hallelujah. You are my hiding place. You are my rock. My rock of salvation. Sikarabala mata karamata dalama sekeneralama. Oh, saudara bisa mengalami kesembuhan sekarang juga, tidak usah dengar nanti. Dia sedang menjamah kita. Osebera mando korobo sikala hasea neka. Isebere say. Holy, holy, holy is the Lord our God. Oh, sikalawa. Holy is your name, O Lord. Glory is you. That's holy name. Ora baba da 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 da. There is none like you. Incomparable. There's no like other God. No other gods like you. Woo! Tinggalkan berhala-berhala palsu. Worship the living God. Worship the living God. Etara makara mata sekedera mose. Serarama 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 teka. Sikada sikarama. Ada pernyataan Tuhan boleh sampaikan. Ada pesan Tuhan boleh disampaikan. Pastikan itu dari Tuhan. Mukadatate ketara hasika baka. Masih adika. Siada bakore. Hiburkan umatmu Tuhan. Hiburkan umatmu. Comfort your people, Holy Spirit of God. Comfort your people. Ya Ramadea. Yes. Terima kasih. My beloved, the most beautiful over thousands and thousands. My beloved, the most beautiful over thousands and thousands. My beloved, the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Yeshua.
Yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yes, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Akui. Yours is the kingdom, for yours is the power, yours is the glory forever. One more time. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Manggil namanya Yeshua. Ketika kami memanggil namamu yang ajaib, you manifest yourself. You heal the sick. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau membaptis kami dengan rohmu sendiri. Thank you Lord God. Thank you, thank you, thank you. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bersyukur Tuhan ada tengah-tengah kita. Amin. Glory. Saudara, tema kita adalah, saudaraku, otoritas tetapi yang legal ya. Ya saudaraku, kalau yang minggu lalu saya sampaikan pada waktu minggu yang pertama tentang false authority. Tetapi ini saudaraku authorized power. Kuasa yang authorized. Amen. Haleluya. Nah saudara, Kisah Rasul pasal 2. Dimulai Kisah Rasul 1 itu Yesus mengajar selama 40 hari. Membuktikan dia hidup. Lalu dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Tenaga. Ya, tenaga, kuasa, dinamis. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian dia naik ke surga. Dan dia berkata, tunggu di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Saya mengalami beberapa kali tentang jubah urapan itu. Saya ingat pertama kali saudaraku ketika saya bertobat. Kita ada persekutuan kecil di rumah. Dan beberapa teman-teman dekat saya dimenangkan. Dibebaskan dari kuasa kegelapan, disembuhkan Tuhan. Dan ada persekutuan kecil dan mereka berkata, biasanya persekutuan itu ada retreat katanya. Ya sudah kita retreat di Nongko Jajar. Dan pada saat itu saudaraku, saya baru sekali ikut Tuhan ya, baru sekali tahun 81 itu ya. Baru setahun ikut Tuhan Yesus. Dan di situ ada sebuah mimbar. Satu mimbar kecil saudaraku, dan tempat itu sudah agak tua, agak lama. Dan saya berkata pada mereka, ya karena orang Surabaya semua, saya bilang, Rek, ya apa Rek, aku khotbah. Saya bilang begitu, bagaimana kalau saya berkhotbah, mereka ketawa. Modelmu kok khotbah katanya, gak cocok. Bilang gitu saudara. Mendadak saya merasa ada sesuatu turun atas saya. Dan saya masih ingat saya khotbah apa itu. Yaitu tentang lembah pujian. Ketika raja saudaraku Yosafat dikepung oleh musuh. Dan pada saat itu roh Tuhan bekerja dan memberitahu, jangan takut. Karena Tuhan yang berperang ganti kamu.
Ketika saya membacakan ayat, belum khotbah saudaraku, teman saya yang tadi tertawa itu gulung-gulung nangis semua. I know, that's not me. It's the Holy Spirit. Amin. Haleluya. Masih banyak yang lain nanti saya ceritakan saudara. Dan Kisah Rasul pasal 2 firman Allah berkata, ketika tiba hari Pentakosta, when the day of Pentecost had fully come. Tuhan itu bekerja dengan kairos tapi juga dengan kronos. Ya saudaraku, kronologis. Dan kemudian semua orang percaya berkumpul satu tempat. Perhatikan, they were all with one accord in one place. Coba semua begini. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat. Amin. Iblis berusaha memecah kita, ya. Tetapi di mana mereka in one accord, in one mouth, satu pikiran, satu hati. Tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba turunlah dari mana? Sumber otoritas dari mana? Itu juga dari langit. Amen. Haleluya. Orang Chinese bicara Tuhan itu Tian. Tian itu langit, saudara. Ya, sumber otoritas bukan dari denominasi, tetapi dari langit. Amen. Turunlah dari langit. Bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Amin. The whole house where they were sitting. Terus ayat ketiga. Dan tampak kelihatan kepada mereka lidah-lidah, lihat gambar itu. Seperti lidah-lidah api. Mereka jadi obor semua saudaraku. Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kata masing-masing. Tidak sama. Tuhan itu memberikan karunia itu berbeda-beda. Supaya kita saling apa? Saling membutuhkan. Amen. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Angin berbicara tentang nafas. Angin berbicara kehidupan. Kalau Yohanes 20, Yesus masuk di tengah-tengah murid itu, ya, tinggal 10, sebab Thomas tidak datang dan Yudas sudah menggantung diri. Yesus menghembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Pada saat itu mereka mengalami dilahirkan kembali. Tetapi ini baptism with power, dengan kuasa. Lalu api juga selalu berbicara tentang kuasa dan api selalu memurnikan. Tidak mungkin orang dibaptis Roh Kudus dan tidak membuang segala yang sia-sia itu. Dan mereka, perhatikan sini, katakan mereka, kami, kita, saya, yang mulai berkata-kata. Berapa banyak saudara mau dibaptis Roh Kudus? Jangan diem. Dipenuhi itu apa? Tinggal menerima. Katakan tinggal menerima. Amin. Saya tidak berusaha untuk itu, tinggal menerima. Dan bukan menunggu lagi. Itu 2000 tahun yang lalu saudaraku. Seperti saya katakan dalam suara gembala. Pentakosta yang pertama, hari ke-50. Dari waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Itu pertama itu adalah Pesah, nanti kita akan lihat. Saudaraku, lalu kemudian pada waktu 2000 tahun yang lalu itu, saudaraku, mereka mengalami baptism of power. Katakan power. Amin. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Mereka yang mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini supernatural. Kepada mereka untuk mengatakannya. Yang diberikan oleh roh itu. Holy Spirit is not something. He is someone. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Waktu itu di Yerusalem, ya, diam orang Yahudi saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, mereka melihat. Mereka datang dari mana-mana seluruh dunia, sekitar dari Turki, dari Sudan, sekarang Ethiopia. Dan mereka heran sebab berbicara dalam bahasa mereka. Tapi yang saya mau sampaikan pada saudara pertama-tama ketika tiba hari Pentakosta. Camkan ini yang saya sampaikan. Tuhan bekerja dengan kronos dan kairos. Dan ini kronosnya. Kita lihat 7 pesta.
yang saudara harus alami. 7 pesta Israel di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah Pesah, di mana domba disembelih untuk menyelamatkan satu keluarga. One lamb for every family. Tetapi lamb kita is the Lamb of God, Yesus Kristus. Kita tidak bisa ditebus dengan lembu, sekalipun 1000 lembu. Tapi satu manusia sempurna, cuma Yesus Kristus. Nah itu saudaraku, mereka keluar, tanggalnya jelas, tanggal 14 bulan Nisan, penanggalan Yahudi. Dan selama itu seminggu lamanya, mereka itu membersihkan rumah dari ragi. Ragi gambaran dosa. Amin. Dibersihkan rumah, juga rumah yang ini saudaraku. Supaya Tuhan tinggal di dalam kita. Dan saudaraku, ketika mereka melintasi laut, itu gambaran daripada yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Tanggal 17 Nisan, mereka menyeberang laut Teberau. Sehingga ada jalan di situ, mereka berjalan seperti yaitu tanah kering, saudara. Dan tanggal yang sama juga yaitu saudaraku, tanggal yang persis sama itu Tuhan kerja dengan Kronos kan. Di mana Bahtera Nuh mendarat di Bukit Ararat, di Gunung Ararat tinggi. Ararat itu tinggi, hampir 4000 meter. Saudara, apa artinya Ararat? Ararat itu artinya kutuk diganti dengan berkat. Coba semua begini. Ada yang hidup di bawah kutuk akan dirubah jadi berkat. Coba tangannya begini. Amen. Tahun 17 Nisan juga mereka menyeberang sungai Yordan. Yordan itu Yarden, sungai kematian, sungai yang menurun. Dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi jangan berhenti di sana. Sebab pada hari ke-50, 7 minggu, apakah perayaan Pentakosta? Pertama, saudaraku, itu adalah pesta penuaian. Haleluya. Ada nyanyian di rumah-rumah. Ada tarian di jalan-jalan. Tidak perlu panitia KKR. Saudara akan dipakai Tuhan di mana saja, saudaraku. Sesuatu pasti terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, kemanapun kita pembawa Kristus, itu Roh Kudus dalam kita. Saya saksikan pada waktu hari pertama, tanggal 16 kemarin, tapi mungkin banyak tidak dengar. Pada hari Minggu, di mana saya akan berkhotbah jam 5 sore di Surabaya, di Rock Royal Residence. Saat itu saudaraku, saya sebetulnya mencari saudari Saraswati, yang manajer daripada Westin yang mendampingi Terry McCalman. Tapi apa yang terjadi? Saya ketemu Saraswati yang lain. Namanya sama. Namanya Saraswati, saudara. Dan kemudian saudaraku, ternyata dia hubungi saya tahun 2022. Dan dia tanya, Pak Arifin apa masih ingat saya? Dia sebutkan tanggalnya, 21 Mei 1981. Saudaraku, Bapak ke rumah saya. Dan sekeluarga kita diselamatkan. Saya ingat itu, it was 43 years ago, 43 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Bapak Rudi Hartono, juara bulu tangkis kita, baru saja bertobat terima Yesus, saya layani. Dan mertuanya ajak saya ke satu rumah yang adalah kenalan mereka. Dan rumah itu asalnya adalah pusat perdukunan. Ketika saya sampai sana, saudaraku, saya tidak sendiri. Saya bersama dia yang punya all the glory and all the power, yaitu Roh Kudus. Saya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dukunnya ada di situ. Dan kemudian saudaraku, jangan anggap enteng kuasa puji-pujian. Tuhan mengajar saya, yaitu mengusir setan dengan kuasa Tuhan Yesus. Lewat gitar, lewat pujian. Dan kebetulan ada dukunnya di situ, saudaraku. Ini yang namanya Kang Tao. Ngerti gak, saudaraku? Ini yang namanya cuan besar, saudara. Ini ikan gede. Sebab muridnya ada 40. Bukan 40 orang, mungkin 40 keluarga, saudaraku. Ya. Ketika itu saya bersaksi dan saya nyanyi. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku.
Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Akui kepada Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mendadak dukunnya itu saudaraku, dia terpental ke depan. Dan saya bilang jangan sembah saya, sembah Tuhan Yesus. Seluruh perdukunan bertobat, 40 muridnya dibaptis semua. Tempat perdukunan menjadi persekutuan doa saudara. Dan Ibu Saraswati yang menghubungi saya itu waktu itu usianya baru 17 tahun. Seorang nona muda. Pada saat itu rumahnya dia. Dan ternyata Tuhan itu bukan cuma menyelamatkan. So nggak dengar? Tuhan bukan cuma menyelamatkan. If Jesus is your king, kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Rumah itu penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi itu 43 tahun yang lalu. Dan saya tanya dia, apa yang terjadi padamu? Ternyata nona kecil itu, saudaraku, suaminya dokter tapi sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Dan anak-anak dan menantunya adalah dokter-dokter spesialis. Dan dia dipercaya Tuhan mengelola rumah sakit yang besar saudara. 1.500 tempat tidur. Pegawainya 3.000. Pegawai yang dokter yang kerja sana 300 orang dokter. Saya sampai sukacita luar biasa. That's our Jesus. Hanya Yesus yang bisa mengerjakan itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Di mana dukun itu? Ada di Nederland. Jadi penginjil saudara. Buahnya tinggal tetap 43 tahun yang lalu. Jadi saya tidak pernah tahu ketika saudara mengabarkan tentang Yesus. Asal saudara mengalami. Yang pertama, coba lihat tadi. Pertama Pesah. Saudara mengalami, yaitu ditebus oleh darah Yesus. Lalu saudara dibaptiskan, dikuburkan, Yesus dikuburkan, kita itu baptisan air. Jadi kalau ada saudara di sini, belum dibaptis dalam air, saudara belum sah jadi warga negara kerajaan Allah. Mungkin saudara anggota gereja, tapi belum tentu saudaraku. Kita harus dilahirkan kembali. Kemudian barulah dibaptis dalam Roh Kudus, Pentekost. Tapi ini pesan dari saya, jangan berhenti di situ. Maju terus sampai pesta berikutnya, memerintah bersama Tuhan Yesus. Sebab kekuasaan segala kerajaan di dunia atas segala bangsa, atas segala bahasa akan diberikan kepada orang-orang kudusnya Kristus. Dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Sebentar cuma 1000 tahun, tapi sesudah itu ada langit yang baru dan bumi yang baru. Wow. Kekekalan. Saudaraku, reign with Jesus. Look what happened in this world. Lihat apa yang terjadi di dunia ini. Anti Yahudi, anti Kristen. Seorang hamba Tuhan yang mengabarkan kebenaran di kota Melbourne. Bishop Marmari Immanuel. Ada seorang pemuda, saya tahu kira-kira dia teriak apa. Dan dia menusuk 5 kali dan juga menusuk 6 orang yang lain. Mata bishop ini hilang 1. Tapi itu risiko mengabarkan Injil. Itu risiko mengabarkan kebenaran. Semua martir, semua murid Yesus, semuanya saudaraku ngalami mati secara martir. Yang mati tua cuma 1, Yohanes. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, kamu mau apa? Tugasmu cuma 1, follow me. Ikutlah aku. Nah saudaraku, firman Allah menunjukkan tiba-tiba Roh Kudus akan datang
dengan kuasanya. Saudara, pertama kali saya di jamaah Tuhan, istri saya menyaksikan. Roh jahat di dalam diri saya keluar, saudara. Saya merangkak kayak binatang buas. Keluar suara kayak binatang buas, saudaraku. Karena itu istri saya baru ngerti kenapa dulu suami saya jahat sekali. Sampai dipanggil Hitler ya sayang. Iya, itu roh jahat ya. Ya, saudara dibebaskan. Mau dibebaskan oleh Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasamu. Dan selanjutnya Kisah Rasul 2, Petrus menyampaikan firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab itu yang dikatakan oleh Nabi Yoel, bahwa putra-putrimu akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Dan aku membuat tanda-tanda di langit dan tanda-tanda di bumi. Dan atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan kapan hari-hari itu? Sekarang. Saya kemarin ketemu seorang teman dan berkata, Pak Arif, ini belum akhir zaman. Saya bilang begini ya, kitab Yoel saja, itu 700 tahun sebelum Masehi. Dikatakan di bumi akan ada gumpalan asap. Ya, akan ada saudaraku ledakan, ada itu zaman dulu kan perangnya nggak pakai amunisi, kan pakai cuma panah, tombak dan sebagainya. Sebab firman Allah ini nubuatan itu tentang masa depan dan tentang sekarang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang saya akan jelaskan pada saudara ciri-ciri orang yang mengalami ini semua. Yesaya 32 ayat pertama. Seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Ini bukan Raja Hizkia. This is about Jesus. Sebab Hizkia akhir hidupnya juga tidak baik. Tetapi raja yang memerintah. Jadi kalau saudara ingin mengalami, yaitu saudaraku, hidup dalam kerajaan Allah. Pertama, kenallah dan temuilah rajanya. Yesus memerintah dalam kebenaran. Firman Allah mengatakan kerajaan Allah dasarnya kebenaran dan keadilan. Di dunia tidak ada itu. Kebenaran dan keadilan. Tapi dalam kerajaan sorga itu malah dasarnya. Dan kemudian akan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang akan mengatur dan memerintah dan memimpin menurut keadilan. Wow. Mau jadi pemimpin yang dipakai Tuhan? Amin. Jangan jadi ekor, jadilah kepala. Kita tidak dipanggil jadi ekor. Kita dipanggil jadi kepala. Kita dipanggil terus naik dan tidak turun. Lalu kemudian apa tanda seorang dipenuhi Roh Kudus? Amen, dikatakan ayat ketiga. Seseorang dan mereka masing-masing. A man will be as a hiding place. Akan menjadi tempat perlindungan daripada angin ribut. Perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering di padang belantara. Seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Kalau kita menerima roh daripada Kristus, maka saudaraku, kita akan mengalami seperti dia. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Bahkan yang lebih besar. Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu akan mengalir ke tempat-tempat kering. Hatimu mendadak itu kasihan kepada orang-orang menderita. Hatimu tidak tahan untuk tidak menyampaikan Yesus kepada orang-orang dalam kegelapan. Dan seperti batu karang yang besar. Perlindungan daripada auman padang belantara. Di tanah yang tandus. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Lanjutnya. Mata orang yang melihat tidak lagi akan tertutup. Dan telinga orang yang mendengar akan memperhatikan. Itu akibat daripada urapan. Mata kita akan terbuka. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Mata kita akan terbuka. Saya sering ketemu orang. Bisa tahu namanya. Bisa tahu dia kerja apa.
bisa tahu saudaraku hal-hal yang tersembunyi. Ketika salah satu pemimpin daripada Pecatu Geraha datang kemari ikut kebaktian, dia bukan orang Kristen. Saya bisa tahu apa yang terjadi pada dia. Ya, satu hari saya ketemu seorang bapak pakai sandal, pakai celana pendek. Lalu saya katakan, Bapak ini bagian penanaman modal asing. Dia kaget. Loh Bapak ini siapa kok bisa tahu? Saudara, mata kita akan terbuka. Amen. Sekarang ayat 15. Are you ready for a blessing from the Lord? Amen. Ayat 15. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Sampai dicurahkan roh dari atas. Maka padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Saudara, padang gurun, padang belantara tidak ada pada waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada onak duri, tidak ada semak duri, tidak ada keguguran, tidak ada sakit, tidak ada yang mati saudaraku. Kita diciptakan untuk hidup kekal seperti Tuhan. Dan kalau hidupmu gersang, saya mengalami dalam hidup saya, kita ini kan tidak bisa punya anak, dua-duanya. Tapi apa hidup kita membosankan? Jauh daripada itu. Sebab seperti kebun buah-buahan saudaraku. Apa tanda ada buah dalam hidup kita? Banyak orang datang. Dan buah itu adalah firman Tuhan, hikmat Tuhan. Yang saudara bisa terima. Demikian setiap orang dipenuhi Roh Kudus. Dulu di depan rumah saya ada 2 pohon mangga. Cuma yang satu dipelihara baik. Ya, disiangi, saudaraku dikasih pupuk. Yang satunya dibiarkan. Tentu saja yang satu buahnya tidak baik, satu buahnya manis. Bahkan sampai dibungkus saudaraku. Pulang sekolah, saya dan teman-teman ambil apa? Ketepil, pelintang saudaraku. Kira-kira yang kacanya pecah yang kiri atau yang kanan? Yang kiri saudaraku, kita tembak. Yang sana, tidak dibiarkan. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, kita akan diketepil banyak orang saudara. Bukan cuma dinikmati buahnya. Tetapi saudaraku kebun buah-buahan jadi hutan. Kami dulu cuma berdua. Tapi hari ini Rock Ministry dengan anugerah Tuhan. Ada sekitar 50-60 ribu jiwa. Saudaraku tepuk tangan bagi Allah kita. Dan Tuhan berkata itu terlalu kecil. Lebih dari 425 gereja. Tuhan bilang belum apa-apa. Why? Sebab kalau Roh Kudus turun. Maka hidup kita seperti kebun buah-buahan. Di mana kebun buah-buahan itu? Taman Eden. Dulu hidupnya kayak Taman Edan. Sekarang Taman Eden saudaraku. Eden itu pleasant. Amen. Coba periksa kehidupan saudara. Apa seperti padang belantara? Atau seperti kebun buah-buahan? Bahkan kebun buah-buahan akan luar biasa menjadi hutan saudaraku. Lanjut. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Until the Spirit is poured us from on high. Dikatakan wilderness, padang pasir, padang belantara menjadi tempat yang subur. Kita baca ayat selanjutnya. Di mana ada kebenaran, situ tumbuh apa? Kita ketemu orang, kita bilang shalom. Benar shalom dalam hidup kita? Akan ada ketentraman, ada damai sejahtera. Coba bahasa Inggris lebih bagus. The work of righteousness. Kalau kita, righteousness itu adalah right standing before God. Kita itu, saudaraku, benar di hadapan Tuhan. Diampuni dosanya, mengaku dosa, menyelesaikan segala kesalahan. Akan tumbuh damai sejahtera. Kenapa tidak ada damai sejahtera? Karena tidak ada kebenaran. Tapi hasil daripada kebenaran adalah damai sejahtera. Dan efek daripada kebenaran adalah quietness. Ketenangan. Ketentraman. Oh dulunya rame. Ya, lempar sandal, lempar HP. Tapi sekarang saudaraku, bukan lagi Taman Edan, tapi Taman Eden. Tepuk tangan bagi Allah kita, tepuk tangannya Maria.
Bangsaku akan diam di tempat damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Saya kalau ada waktu, saya pergi ke villa yang Tuhan bangunkan buat saya. Itu kan tenang sekali saudara ya. Sengaja kematikan HP, ya baca Alkitab, ataupun memuji Tuhan di villa pujian saudara. Tetapi semua itu akan sia-sia tanpa saya dilahirkan kembali. Ambil roti tak beragi di tangan kanan. A holy life, a victorious life. Because of Jesus. Because of the Holy Spirit. Kita bersihkan dari segala raki-raki kemunafikan. Raki-raki kejahatan, percabulan. Tuhan tolong kami. Miralaku sikadai. Yesus memberikan kekuatan untuk hidup benar. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kecil berisi anggur. Inilah instruksi Yesus Kristus. Setiap kali kamu berkumpul, lakukan ini untuk peringatan akan daku. Ingat korban Kristus. Pesah, Passover. Ancaman apapun kepadamu, Passover. Yesus sudah menanggung semuanya. Kemudian serahkan dirimu dibaptis, mati bagi diri sendiri, hidup buat Yesus. Mati bagi dunia. Hidup bagi kerajaan Allah. Dan mereka yang dibaptis Roh Kudus siap untuk hidup yang sangat exciting. Yang seperti kami alami. Tidak lagi di padang belantara, tidak lagi di padang gurun. Tetapi kebun buah-buahan. Bahkan akan jadi seperti hutan saking banyaknya. Angkat tinggi. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Yang percaya katakan. Mari minum dalam nama Yesus. Silakan duduk. Mari yang bertugas. Oke. Kita berterima kasih pada Roh Kudus. Haleluya. Biar yang sakit disembuhkan, yang terluka hatinya dipulihkan Tuhan. Amen. Pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, kuasa, penyertaan, tenaga, kekuatan pada Roh Kudus menyertai Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.